Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Azhari dengan NIM 2118096. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat soal berbasis CAT menggunakan aplikasi Makromedia Flash. Nah, bagaimana mengembangkannya agar memunculkan hasil evaluasi? Silahkan untuk menyimak video ini. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi Makromedia Flash-nya. Nah, jika sudah seperti ini, klik Flash Dokumen. Nah, dan jika tampilan sudah seperti ini, lalu klik Text Tool. Pertama-tama kita membuat opening terlebih dahulu. Kita tuliskan pada kolom di atas, yaitu kita isikan ketik nama, kemudian untuk di bawahnya kita tuliskan kelas. Nah, sebelumnya kita ubah terlebih dahulu untuk jenis teksnya ya, menjadi static text. Pada kolom kelas juga kita ubah ya menjadi static text. Kemudian klik selection tool. Kemudian klik align. Tujuannya itu untuk merapikan kotak-kotak tersebut ya, supaya rapi. Nah, kemudian kita klik teksturnya, kita membuat kotak baru, kemudian klik input text. Nah, fungsi dari input text di sini yaitu jadi si teksnya itu yang meminta audien untuk menginput. Jadi si audiennya itu menginput atau mengisi data dirinya sendiri kayak namanya, kelasnya. Untuk menghasilkan garis, kita klik shawl bordernya, lalu klik kotaknya. Nanti akan seperti ini ya. Nah, kemudian jika sudah, kita klik selection toolnya. Nah, supaya rapi ya, kita rapikan. Lalu yang bawah juga sama, rapikan. Kita rapikan lagi. Nah, setelah itu kita klik tombol oval tool. Kita akan membuat lingkaran, di mana lingkaran tersebut untuk menjadi tombol. Lalu untuk warnanya kita bisa memilih sesuai selera masing-masing ya. Saya memilih warna biru. Kemudian tombol biru di sini kita klik, pencet convert to symbol. Nah, kita ubah simbol satunya itu diganti menjadi tombol. Kemudian untuk tipenya bottom ya, lalu klik OK. Setelah itu klik tombol birunya, klik action, lalu klik go to, kemudian klik juga go to and stop. Nah, untuk frame numbernya kita ubah menjadi next frame ya. Lalu kita pindah ke frame kedua ya, klik, lalu klik insert frame, lalu klik lagi frame yang kedua, lalu insert blank keyframe. Kemudian klik text tool, kita buat kotak baru, yaitu kita akan membuat soal. Sebelumnya saya sudah membuat soalnya ya. Kita copy, lalu kita balik lagi ke Makromedia Flash-nya. Lalu kita paste.
Nah, untuk soalnya kita bisa rapikan ya. Kita juga bisa mengubah warnanya. Kita rapikan. Kemudian untuk option jawabannya kita copy juga. Lalu kembali ke Macromedia Flash-nya. Lalu kita paste. Kemudian kita rapikan tulisan yang ada pada kotak tersebut. Rapikan, tarik, lepaskan. Kemudian untuk option, untuk yang pertama itu kan soal pertama jenis teksnya kita ubah kembali menjadi statistik teks. Lalu untuk optionnya juga sama, kita ubah menjadi statistik teks. Yang bawahnya juga sama, kita ubah. Lalu kita membuat option jawaban untuk yang B ya. Kita copy, lalu kita paste lagi. Kemudian untuk yang C, kita klik aja ya, kita ketik. Nah, untuk option yang terakhir, yang D, kita klik aja ya, kita ketik, yaitu malas beribadah. Lalu kita klik selection tool supaya si optionnya tuh rapi. Kita rapikan. Kita rapikan lagi, geser, kita tarik, kemudian kita rapikan kembali. Nah, untuk tombolnya kita klik. Nah, kita klik ya tombolnya untuk di option. Klik, tahan, tarik, geser, tarik ke sini supaya kecil. Kita klik free transform toolnya supaya si lingkarannya itu kecil, menyesuaikan. Kita rapikan, kita geser-geser, kemudian kita duplikasikan. Nah, untuk tombolnya kita duplikasi atau kita copy untuk si option B, C, D nya ya. Kita paste, kemudian paste lagi, kita buat 3 lagi, berarti kan. Kita simpan, kita geser, kemudian kita rapikan kembali. Nah, jika sudah membuatnya, tombol untuk option kita rapikan masing-masingnya. Kita klik selection tool supaya bisa menyesuaikan. Kita sesuaikan antara tombol dan juga option jawabannya ya. Kita tarik, sesuaikan, kemudian rapikan.
dan seterusnya. Untuk bawah juga sama. Nah, jika sudah, kita akan membuat si optionnya, huruf optionnya ya. Kita klik text tool, kemudian tulis A, B, C, dan juga D. Nah, jika sudah diberi A, B, C, D, kemudian kita rapikan ya, supaya tombol dan juga huruf A, B, C nya tuh biar pas gitu, biar si A, B, C, D nya biar di tengah. Nah, seperti itu. Kemudian klik action, lalu kita klik go to, kemudian go to and stop, lalu kita ubah frame numbernya menjadi next frame. Begitu juga untuk yang B, action, go to and stop, frame numbernya kita ubah menjadi next frame. Untuk yang C juga sama, ubah menjadi next frame. Lalu untuk yang D nya juga action, go to, kemudian go to and stop, frame numbernya diubah menjadi next frame. Selanjutnya kita buat untuk frame ketiga, klik, lalu klik insert blank keyframe, lalu text tool, kita buat soal nomor 2 berarti. Kita tulis soalnya dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa amal seseorang itu tergantung pada, kemudian selection tool supaya ininya bisa dipindahkan ya, jadi ke tengah. Kemudian kita rapikan, kasih nomor 2. Jika seperti ini, kita rapikan. Lalu kita membuat jawaban optionnya ya, niat, kemudian banyak sedikitnya, lalu di bawahnya kedudukan, lalu untuk yang terakhir hatinya. Nah, kita selection tool, untuk jawaban optionnya kita rapikan, kita geser, lalu kita rapikan, geser ke bawah supaya rapi dan jaraknya juga sama. Kita sesuaikan. Akan paste itu ya, tombol yang tadi kan, untuk buat tombol ABCD nya kita paste lagi sebanyak option yang kita buat. Nah, saya membuatnya sampai D saja ya. Kita bikin 4 tombol atau 4 lingkaran. Nah, jika sudah, kita
tekstur, kita beri optionnya A, B, C, kemudian D yang terakhir. Setelah itu kita selection tool, langsung saja. Oh iya, sebelum kita melanjutkan ke frame selanjutnya, kita rapikan terlebih dahulu ya, supaya rapi antara tombol dan juga huruf yang ada di dalam tombolnya itu. Kita rapikan, klik, kita selection tool, sama itu juga kita rapikan, yang bawahnya juga kita rapikan biar supaya semuanya tuh rapi. Nah, seperti ini ya. Untuk yang C kita rapikan kembali supaya di tengah. Nah, jika sudah seperti ini, untuk yang B juga sama, kita selection tool, kita rapikan, untuk frame selanjutnya insert blank keyframe, lalu kita tekstur untuk buat soal yang nomor 3. Nomor 3 kita ketik aja, bekerja tepat waktu berarti titik. Nah, kita geser ya ke tengah. Nah, jika udah seperti itu, lalu kita membuat jawaban optionnya. Untuk yang pertama, secara jujur. Lalu untuk option yang kedua, kita di bawah ya. Nah, di sini aja. Oh iya, kita tekstur dulu. Rajin. Lalu kemudian klik tekstur kembali. Lalu kita ketik option yang ketiga, optimis. Terusnya untuk yang terakhir yaitu disiplin. Paste. Untuk tombolnya kita tarik, tombol birunya kita tarik pakai selection tool dulu, kita tarik, simpan di pinggirnya, kemudian paste. Lakukan seterusnya. Untuk ini jawaban opsinya kita rapikan dulu terlebih dahulu, geser, kemudian paste ulang, kita simpan, lalu paste kembali untuk yang option yang terakhir, yang D berarti. Nah, tombolnya kita selection tool, kemudian rapikan supaya berjajar rapi. Lalu kita rapikan juga antara tombol dan juga jawaban option, masing-masing tombol dan juga jawaban optionnya kita rapikan supaya sesuai dan sejajar. Geser, selection tool, kemudian rapikan, sama itu juga. Nah, semuanya kita selection tool, geser,
Lalu kita ininya udah. Setelah itu kita tekstur untuk diberi option yaitu A, B, C, dan D. Nah, jika udah, kita selection tool. Seperti biasa kita rapikan posisinya. C, D-nya juga. Kita pindah ke frame selanjutnya. Insert bank keyframe. Kita buat soal nomor selanjutnya. Arti fana adalah, nah soalnya kita rapikan ya, ini nomor 4 ya, soal nomor 4. Kemudian untuk itunya jawaban opsinya yang pertama selalu, kemudian sementara, lalu untuk yang ketiga kekal, terakhir selamanya. Nah, kita selection tool dulu untuk jawaban opsinya, geser. Kemudian untuk soalnya juga sama, menyesuaikan, kita geser, lalu paste tombol. Nah, kita simpan, paste kembali, tarik, simpan, dan seterusnya geser, disimpan, dan yang terakhir tampunnya geser, kemudian di selection tool, kemudian dirapikan biar sejajar, biar rapi. Kemudian untuk jawaban opsinya juga sama, kita rapikan menggunakan align, rapikan. Nah, untuk masing-masing antara tombol dan jawaban optionnya kita rapikan. Untuk yang bawah sama, kemudian yang bawahnya juga sama, selanjutnya juga sama. Terus text tool untuk diberi option A, B, C, dan D. Nah, setelah itu selection tool, kita rapikan antara tombol dan juga huruf yang ada di dalam tombol tersebut supaya rapi, supaya di tengah. Kemudian kita untuk selanjutnya insert blank keyframe untuk membuat soal selanjutnya, yaitu soalnya soal nomor 5. Dalam Islam pakaian harus, nah kita geser, lalu kita membuat jawaban opsinya ya, mahal dan bagus. Kemudian untuk yang kedua, jawaban opsi yang kedua, mewah dan menarik. Ketiga, bersih, rapi, dan sopan.
terakhir yaitu mewah dan bersih. Kita selection tool, kita rapikan masing-masing jawaban optionnya, tarik, sesuaikan, kemudian kita tarik ke bawah, kasih jarak antara jawaban option satu dengan yang lain. Iya, tarik, geser, kemudian selection tool, kemudian rapikan supaya rapi. Kemudian kita paste untuk tombolnya, paste kembali, kita buat 4, kemudian geser, tarik, geser, simpan di sini, iya, kemudian ketiga, dan yang terakhir simpan di bawah. Nah, setelah itu seperti biasa, kita rapikan antara tombol dan jawaban optionnya, masing-masing tombol dan jawaban optionnya rapikan seperti itu. Selanjutnya seperti itu juga, lalu kita beri seperti biasa, kita beri option A, B, C, dan terakhir D. Setelah itu kita selection tool, kita lakukan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita rapikan. Nah, kita kembali untuk nomor 1, klik untuk jawaban yang benarnya ya. Oh, salah, bukan untuk jawaban, tetapi untuk di klik, kemudian go to and stop, kemudian kita masukkan rumus, klik itu, bisa dilihat oleh kalian, kita tambahkan dalam kurung benar plus plus, kemudian klik itu, klik lagi yang di pinggir, go to and stop, next frame. Nah, untuk option yang B, action, go to, kemudian go to and stop, next frame. Kemudian untuk yang C, action, kemudian klik yang, kemudian go to stop, go to and stop, next frame. Setelah itu klik action, klik go to and stop, kemudian next frame, klik action ini, kemudian pindah ke frame selanjutnya, klik action, lalu go to and stop, next frame, kembali. Untuk yang B juga sama, action, go to and stop, next frame, action, kemudian sama, lakukan sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk yang D juga sama seperti itu, next frame,
Kemudian untuk frame yang selanjutnya yaitu nomor 4, klik action, go to and stop, next frame. Kemudian yang B juga action, go to and stop, kemudian next frame. Lalu untuk yang C juga sama, klik action, lalu go to and stop, next frame. Kemudian untuk yang D action, go to and stop, next frame. Kemudian kita selanjutnya untuk nomor 5, frame selanjutnya kan nomor 5, lakukan yang sama seperti yang sebelumnya, klik action, kemudian go to and stop, kemudian next frame. Untuk yang B action, lalu klik go to and stop. Untuk frame numbernya berarti itunya sama, next frame. Untuk yang C juga sama, action, go to and stop, next frame. Nah selanjutnya kita kembali ke yang tadi. Untuk yang D juga sama, action, klik actionnya, go to, kemudian go to and stop. Frame numbernya kita ubah menjadi next frame. Kemudian untuk frame yang kedua kan nomor 1 ini kan, nah untuk selanjutnya kan ini frame kedua, tepatnya itu nomor 1, kita klik jawabannya yaitu C, action, lalu klik, kemudian masukkan rumusnya dalam kurung itu kan, itu udah dari sananya kita tambahkan benar plus plus. Kemudian seperti itu. Nah untuk frame selanjutnya, frame ketiga atau nomor kedua, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa amal seseorang itu tergantung pada jawabannya A, niat. Kita masukkan rumusnya sama. Nah untuk yang ketiga, disiplin. Bekerja tepat waktu berarti jawabannya D, yaitu disiplin. Lakukan sama benar plus plus. Lalu go to and stop, next frame. Action, bekerja tepat waktu itu udah. Kemudian nomor 4, arti fana adalah, nah kita tulis rumusnya benar plus plus. Kemudian seperti itu, lakukan yang sama. Itu jawabannya B ya sementara. Nah untuk yang nomor 5,
juga sama. Dalam Islam pakaian harus bersih, rapi, dan sopan. Kita klik action, terus masukkan rumusnya, benar plus plus. Nah, klik pinggirnya checklist ya. Kalau udah nulis benar plus plus, kemudian go to end stop, next frame. Nah, jika sudah, kita ke frame selanjutnya. Oh iya, nanti untuk frame nomor 1 kan kita bisa lihat seperti itu. Lalu close, kita klik frame untuk nomor pertama kan, untuk frame pertama kita klik itu, lalu kan bakal muncul seperti ini, tombol biru mulai, lalu kita klik selanjutnya. Nah, close. Nah, untuk frame ini kita tambahkan ya, insert blank keyframe. Nah, untuk frame di sini kita buat evaluasi. Jika sudah diketik, kita buat evaluasinya. Lalu kita buat ini jumlah benar, kemudian di bawahnya jumlah salah. Lalu setelah itu text tool, kita kasih skor, klik bikin skor, selection tool, semuanya ininya udah statistik, jenis teksnya ya. Kemudian kita rapikan, kita kebawahkan antara jumlah benar, jumlah salah, skor, biar tidak berhempitan. Nah, untuk yang di atasnya juga sama, kita rapikan, kita ketengahkan. Setelah itu kita ubah jadi dynamic text. Fungsi dari dynamic text di sini, teks muncul apabila kita memberi perintah menggunakan action. Kita buat ininya, kemudian di paste, kita buat kotaknya ya, kemudian paste, kita simpan di skor, kemudian yang ini kita simpan di jumlah salah, lalu kita selection tool antara jumlah besar dan kotak yang di pinggirnya jumlah salah, dan kotak yang di pinggirnya skor, dan kotak yang di pinggirnya kita selection tool, lalu kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik kotak pada jumlah besar, klik ditulis di var jumlah underscore benar. Kotak jumlah salah juga kita tulis di var jumlah underscore salah. Kemudian klik kotak skornya, tulis di bawah di var yaitu jumlah underscore skor. Kemudian untuk frame selanjutnya, action, kita masukkan rumusnya. Sebelumnya kita matikan dulu tombol scriptnya. Untuk rumusnya jumlah underscore benar spasi sama dengan benar, kemudian kita format, lalu yang salahnya jumlah underscore salah spasi sama dengan 5 dikurangi benar. Nah, 5 ini tuh jumlah soal ya.
kemudian format. Untuk yang skornya, jumlah underscore skor, kemudian spasi, sama dengan benar dikali kurung buka 100 bagi 5, kemudian format. Tuh, kita coba untuk frame pertama, ketik nama, kita coba ya, Aminah, kelas 5, mulai. Kita coba nomor 2 niat, kemudian kita asal-asalan aja ya, itu benar. Nah, jika misalkan kita seperti ini, berarti itu ada yang salah. Oke, kita close dulu ya. Seperti itu, kita klik frame kedua, klik, kemudian action, lalu kita masukkan ini rumus var spasi benar sama dengan 0, kemudian format ya, kembali lagi. Nah, kemudian kita ulang ya, nama kita isi Aminah kelas 5, mulai. Oke, menyekutukan Allah, niat, disiplin selalu, kemudian cek. Nah, ini hasilnya ya. Oke, berarti tadi kita jawabnya yang benar hanya 4 ya, kemudian yang salah 1, dan skornya tuh 80. Nah, kita ke frame ke-7 yang evaluasi. Nah, kita klik tombol tarik, kemudian simpan di sini. Nah, tujuannya kita membuat tombol baru tuh untuk bikin ulang, tombol ulang. Matikan scriptnya, kemudian klik go to and stop, kemudian frame number. Nah, kita coba ya, kita coba lagi, Aminah kelas 5, kemudian mulai. Nah, kita jawab C, B, D, kemudian B, kemudian C. Nah, hasilnya gini ya, berarti kita salah 1 ya. Nah, untuk kita mau ingin ulang, kita klik. Nah, kita bisa ulang kembali, misalkan kita ulang nama Aminah kelas 5. Nah, kita klik C, jawabannya A, kemudian D, B, C. Nah, kan benar semua, benar 5, salah 0, dan skor 100. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita close, lalu kita klik frame ke-8 berarti ya, ke-8, kemudian kita insert blank keyframe, kita buat, kemudian tadi kan seleksi tool, kemudian kita tulis cukup sekian dan terima kasih. Nah, kita rapikan, kita tarik, rapikan, kita seleksi tool, kita sesuaikan supaya di tengah, lalu kita kita save, klik save, kemudian beri nama, kita beri nama materi 2. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.